Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama lagi membahas mengenai klaim yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang beliau ini sudah menjadi mualaf. Dan karena itu teman-teman, sebelum lebih lanjut kita berkomentar, mari kita dengarkan pernyataannya dalam cuplikan video berikut ini. Membaca Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus merasa lapar. Artinya berarti Yesus kan bukan Tuhan, karena Tuhan gak pernah lapar. Yang lapar, yang makan, yang tidur dan mati itu adalah manusia, bukan Tuhan. Setelah itu Yesus nggak tahu kalau pohon yang dia datangin itu ada buahnya apa enggak. Artinya berarti Yesus itu kan nggak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian Yesus kecewa karena itu pohonnya nggak ada buahnya. Yesus pun mengutuk pohon itu untuk nggak bisa berbuah selama-lamanya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat gimana Yesus. Jadi dari Matius 21 ayat 18 sampai 19 ini bisa disimpulkan bahwa Yesus itu gak lulus dikategorikan sebagai Tuhan. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini si Natalia ini menekankan 3 poin utama. Karena itu teman-teman, mari kita membahas argumentasi yang disampaikan oleh Natalia Iriani satu persatu. Pertama, tadi beliau menyampaikan bahwa Yesus itu lapar, artinya Yesus bukan Tuhan, masa Tuhan bisa lapar. Nah ini adalah bukti dari ketidaktahuan Natalia Iriani tentang iman Kristen. Karena sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, Yesus sempurna dalam kondisinya sebagai Allah dan juga sempurna dalam kondisinya sebagai manusia. Bukti bahwa Yesus sempurna dalam kondisinya sebagai Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan juga ayat-ayat seterusnya, Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia. Dan kemudian teman-teman, selain daripada itu, sebagaimana sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab Injil dan juga dalam seluruh perjanjian baru, Yesus dalam banyak konteks sering sekali melakukan deklarasi yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dan ini adalah bukti yang konkret, yang nyata, yang dipahami oleh orang Yahudi pada saat itu, bahwa Yesus sedang mendeklarasikan diri adalah Allah yang sempurna, Allah yang sejati. Kemudian teman-teman, mengenai kondisi Yesus sempurna dalam keadaannya sebagai manusia, itu dibuktikan sebagaimana manusia pada umumnya bisa makan, bisa lapar, dan itu juga dialami oleh Tuhan Yesus karena memang ia sempurna dalam kondisinya sebagai manusia. Mungkin nanti akan ada argumentasi, mana mungkin Allah bisa jadi manusia? Itu sangat mungkin. Yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Allah. Tetapi kalau Allah menjadi manusia, itu sangat mungkin. Dan itu sangat-sangat logis. Justru yang tidak logis adalah ketika seseorang berkata tidak mungkin Allah menjadi manusia. Itu tidak logis. Itu artinya membatasi kuasa Allah. Dan justru karena Allah yang kita sembah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, ia bisa menjadi seperti yang ia mau. Dan ia memilih untuk menjadi manusia. Kemudian teman-teman, poin keduanya tadi Natalia mengemukakan bahwa Yesus tidak tahu tentang kepastian apakah pohon ara ini berbuah atau tidak. Dan kemudian yang menyimpulkan berarti Yesus bukan Tuhan karena tidak maha tahu. Ini adalah argumentasi yang sangat lemah dan sangat amatiran. Nah teman-teman sekalian, untuk mengerti nas ini secara keseluruhan, kita perlu mengetahui bahwa Yesus itu adalah pengajar yang sangat luar biasa. Ia kadang-kadang mengajar dengan memberikan perumpamaan, kadang-kadang ia mengajar dengan memberikan kesembuhan, dan ini dalam bagian ini, ia mengajar dengan cara mendeklarasikan kuasa Allah. Karena itulah kemudian ketika ia mengutuk pohon ara ini, yang pertama, ia menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas ciptaannya. Makanya ia berhak mengutuk pohon ara itu. Oh, mengapa Tuhan mengutuk? Siapa yang mau larang Tuhan? Itu adalah ciptaannya, itu adalah superioritasnya.
Dan ini justru menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas ciptaannya sehingga ia memiliki hak untuk mengutuk pohon ara itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid tentang kepercayaan yang sempurna, yang utuh kepada Allah. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, para murid menjadi terheran-heran. Dan ini menjadi kesempatan untuk Tuhan Yesus mengajar kepada para murid bahwa mereka harus beriman secara sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, inilah tujuan dari peristiwa ini mengapa harus terjadi. Karena poin pentingnya bukan tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, tetapi tujuan dari tindakan Tuhan Yesus dalam peristiwa ini adalah untuk memberikan pengajaran kepada para murid. Sama halnya misalnya teman-teman, kalau teman-teman masih ingat mengenai peristiwa yang dicatat dalam kitab Kejadian, ketika Allah berfirman kepada Abraham, "Hai Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu." Nah teman-teman sekalian, kita semua meyakini menerima fakta bahwa Allah adalah Maha Tahu. Bahkan sebelum Abraham mempersembahkan Ishak itu, menuruti firman Allah, Allah sebelumnya sudah pasti mengetahui bahwa Abraham akan melakukannya. Tetapi kemudian mengapa harus terjadi? Nah teman-teman sekalian, dari pihak Allah memang sudah mengetahui bahwa pada akhirnya Abraham akan memilih taat kepadanya. Tetapi ini hanya dari pihak Allah, belum terjadi dari pihak Abraham, teman-teman. Jadi mengapa peristiwa ini kemudian perlu terjadi? Agar peristiwa ini tidak hanya diketahui dari pihak Allah saja, tetapi kemudian juga menjadi pengalaman spiritual di pihaknya Abraham. Karena itu peristiwa ini kemudian perlu terjadi dan pada akhirnya Abraham pun mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa dengan Tuhan. Itulah sebabnya peristiwa itu perlu terjadi. Nah sama halnya dalam bagian ini, mengapa peristiwa pengutukan pohon ara ini dilakukan oleh Tuhan Yesus? Agar para murid mengerti dengan jelas. Agar para murid bisa diajarkan melalui peristiwa ini bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi. Dia adalah Allah dan sekaligus ia mengajarkan kepada para murid bahwa mereka perlu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan ada kekuatan spiritual di dalam kepercayaan. Jadi itu poinnya teman-teman. Kemudian tadi beliau juga mengatakan Yesus kecewa kemudian ia mengutuk pohon ara itu. Ini juga argumentasi yang sangat-sangat amatiran, sebab argumentasi ini sama sekali tidak ada dasarnya di dalam nas ini. Satu pun tidak ada istilah atau satu frase pun juga tidak ada yang menunjukkan bahwa Yesus kecewa. Kalau misalnya nas ini berhenti pada bagian di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, maka mungkin saja bisa ditafsirkan demikian, oh Tuhan Yesus kecewa. Tetapi pada faktanya ada kelanjutan dari peristiwa ini seperti yang saya katakan tadi. Ini menjadi momentum untuk Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya dan sekaligus momentum untuk mendeklarasikan kuasa ilahi Tuhan Yesus. Sehingga ia memiliki hak untuk mengutuk pohon ara. Karena dia yang memang menciptakannya. Siapa yang mau larang? Masa Tuhan dilarang-larang? Kalau ada Tuhan yang bisa dilarang, itu bukan Tuhan. Itu sama dengan manusia, kita bisa saling larang. Tapi kalau Tuhan, siapa yang bisa larang? Nggak ada. Kalau Tuhan, siapa yang bisa atur? Tidak ada. Kalau ada Tuhan yang bisa diatur-atur, oh harusnya Tuhan yang harus begini dong. Oh Tuhan harusnya begitu dong, jangan begini. Itu bukan Tuhan. Jadi itu ya teman-teman poin pentingnya ya. 3 argumentasi yang disampaikan oleh Natalia Iriani ini, saya pikir ini sudah terbantah melalui konten ini. Dan dengan demikian mengenai kesimpulannya dengan sendirinya pun juga terbantahkan. Karena memang kesimpulan itu, kesimpulan yang dibangun di atas 3 argumentasi yang disampaikan oleh Natalia Iriani. Dan karena itu teman-teman, semoga bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Nah, karena itu pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.